Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mandalika Musu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat sistem pengendalian manajemen. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan juga batas sistem pengendalian manajemen. Langsung saja kita masuk ke konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Adapun pengertian sistem yaitu prosedur pelaksanaan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Sedangkan pengertian pengendalian atau controlling yaitu salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga mengarahkan. Sedangkan pengertian manajemen yaitu pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Adapun hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi perusahaan. Ini menyiratkan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengembangan strategi perusahaan adalah proses formal dan rasional. Strategi ini kemudian menentukan desain sistem manajemen perusahaan. Anthony dan Govindarajan menyebutkan ada dua faktor yang terbentuk dari desain sistem manajemen perusahaan, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan perilaku yang terdapat dalam perusahaan dan organisasi, sedangkan faktor internal berhubungan dengan kondisi di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke batas sistem pengendalian manajemen. Pengertian pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer memengaruhi anggota organisasi lainnya untuk menerapkan strategi organisasi. Anthony dan Govindarajan juga membuat kerangka kerja yang logis untuk menerapkan strategi. Strategi akan memengaruhi sistem pengendalian manajemen dan dampaknya terhadap kinerja. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari 4 komponen dan berinteraksi, yaitu struktur organisasi, mekanisme pengendalian, manajemen sumber daya manusia, dan juga budaya. Keempat komponen ini berinteraksi satu sama lain dan saling memengaruhi yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan dan perumusan strategi. Perencanaan strategi adalah proses di mana organisasi menentukan strategi atau arahnya dan membuat keputusan dalam alokasi sumber dayanya, termasuk modal dan personelnya, untuk mencapai strategi. Perencanaan strategi sendiri dapat menjadi alat untuk merencanakan arah perusahaan secara efektif. Namun, perencanaan strategi itu sendiri tidak dapat secara akurat memprediksi bagaimana pasar akan berkembang dan masalah apa yang akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Untuk merencanakan strategi organisasi, oleh karena itu, inovasi strategi dan penyesuaian rencana strategi harus menjadi landasan strategi bagi organisasi untuk bertahan dalam lingkungan bisnis yang bergejolak. Perumusan strategi adalah proses penentuan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian tugas. Pengendalian tugas sendiri yaitu proses yang menjamin pelaksanaan tugas tertentu secara efektif dan efisien, berorientasi transaksi yang melibatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam proses pengendalian manajemen. Itulah beberapa pokok pembahasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya pembahasan tentang studi kasus sistem pengendalian manajemen yang ada pada perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lizatul Jannah. Halo guys, perkenalkan nama saya Lizatul Jannah, biasa dipanggil Liza. Nah, tadi kan rekan saya yang namanya Nanda itu sudah menjelaskan tentang pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu contoh dari sistem pengendalian manajemen gimana sih kalau penerapannya ke dalam perusahaan. Nah, saya memberikan contoh daripada sistem pengendalian manajemen ini. Perusahaan PT Internusa ini, organisasi perusahaannya itu telah memperlakukan unit bisnisnya itu sebagai pusat pertanggungjawaban. Maksudnya di perusahaan ini sistem pengendaliannya itu adalah pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian manajemen itu terdiri dari pemrograman, penganggaran, operasi, dan pengukuran, dan pelaporan analisa atau Formula 1 Internusa ini telah dijalankan dengan baik. Nah, pada perusahaan ini
sistem pengendalian manajemennya itu yaitu adalah tercapainya tujuan dari suatu perusahaan. Jadi di perusahaan ini mereka menerapkan sistem pengendalian manajemennya itu pada pertanggungjawaban tujuan perusahaan. Baiklah, itulah sedikit materi dari kami berdua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time kita ketemu lagi ya guys.